Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Karena waktu telah menunjukkan pukul 13.00, maka acara pelatihan software SketchUp ini akan kami lanjutkan. Kemudian kami persilahkan kepada Kang Reinhard untuk kembali melanjutkan sesi pemaparannya. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang, teman-teman. Selamat datang kembali. Nah, ini kita lanjutkan lagi pemaparan materinya ya. Ini kebetulan karena materi untuk SketchUp-nya sudah saya sampaikan semua. Kita akan beralih ke hal-hal yang lebih teori ya, teman-teman. Ini saya mau paparan hasil studio saya kemarin. Harapannya pemaparan ini bisa jadi pemantik diskusi untuk sesi setelah ini. Nanti saya harap teman-teman yang sudah pernah ikut studio itu bisa jadi alat bantu untuk kita tukar perspektif. Untuk teman-teman yang belum pernah ikut mata kuliah studio, mungkin ini bisa jadi pengalaman yang baru ya. Ini ada yang mau nanya ya? Ya. Nambahin tekstur, tapi teksturnya di-save di SketchUp-nya. Oh iya. Gini Mas Adrian, kalau saya biasanya pakai di SketchUp-nya aja sih. Kalau dari luar saya belum pernah ya. Gimana? Apa ada yang mau bertanya dulu untuk yang SketchUp-nya tadi sebelum kita beralih ke yang sesi yang ini? Yuk teman-teman jangan malu buat bertanya. Kalau tidak ada mungkin dilanjut aja, Kang. Oke. Iya. Ini sudah kelihatan ya. Nah, jadi judul karya kami ini adalah Minapolitan Swakarya Desa Bahari. Minapolitan itu artinya kawasan perkotaan yang mengandalkan hasil jual beli perikanan. Swakarya di sini artinya masyarakatnya bisa berkarya secara mandiri. Desa Bahari secara harfiah ya artinya desa yang dekat dengan air. Kebetulan lokasi studio kami ini ada di dekat laut, di pesisir laut, jadi banyak ikannya, banyak nelayannya. Lokasi perancangan kami ini ada di Kabupaten Rembang, kecamatannya di Kecamatan Rembang, jadi kecamatan ini kecamatan yang jadi ibu kota dari wilayah studi kami. Lokasi ini kami pilih karena dia ini termasuk strategis ya. Dia ini dilewati langsung sama jalur Pantura, terus dia punya akses dari laut juga. Dia juga dekat dengan situs-situs strategis seperti kantor bupati dan kantor DPRD. Nah, untuk potensi dan masalahnya, aktivitas ekonomi di desa kami ini didominasi sama aktivitas perikanan. Jadi aktivitas nelayan, terus pengolahan hasil-hasil perikanan, ditambah dengan potensi yang dekat dengan jalur arteri tersebut, kami jadi warga-warga di tempat studi kami ini jadi sangat berkembang aktivitas perikanannya, tapi ada beberapa hal-hal yang menghambat potensi si perikanannya ini. Yang pertama, ini pengelolaan TPI-nya kurang baik, jadi sering ada penumpukan gitu ya. Nah, akibat penumpukannya ini, aktivitas dockingnya jadi terganggu. Jadi, kapal-kapal yang harusnya bisa docking di dermaga sini, mereka jadi docking di pesisir sungai di sebelah sini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa ada penumpukan? Itu katanya karena ada
pengelolaan kelembagaan yang kurang baik. Jadi kapasitas di sini namanya tempat pengelolaan ikan ya. Jadi tempat ini fungsinya supaya hasil-hasil perikanan yang sudah di-docking ini bisa dijual belikan, bisa dilelang begitu. Nah, kapasitas TPI ini tidak dimanfaatkan secara maksimal karena kalau tidak salah itu karena perizinannya agak sulit, terus infrastrukturnya juga mempersulit, memperlambat untuk kegiatan docking-dockingnya itu. Nah, kemudian itu dari sisi ininya ya, dari sisi inputnya, dari sisi input perikanannya. Kalau dari sisi industrinya, sebenarnya secara produksi sudah baik, cuma dia belum punya instalasi pengelolaan air limbah. Jadinya airnya langsung dibuang ke sungai. Nah, ini kan nanti dapat menimbulkan pencemaran. Nah, ini yang mau rencananya kami perbaiki melalui perancangan kami. Nah, ini diagram isu dan konsep desainnya. Untuk tema besarnya ini adalah Integrated Coastal Zone Management. Jadi, maksudnya Integrated Coastal Management ini adalah kami mau mengkonservasi area pesisir, dan untuk kami bisa mencapai status konservasi ini, kami harus melakukan konservasi dari hulu ke hilir yang berhubungan dengan coastal zone-nya. Jadi walaupun misalnya karena kelompok studio kami ini semuanya bertempat di Temanggung, misalnya dia ada di tempat yang dia tidak punya potensi perikanan, tapi karena dia ada di Rembang dan Rembang itu dekat dengan laut, segala macam saluran yang lewat di kawasan pertanian tersebut pasti nanti akan langsung berdampak ke coastal zone di pesisir Kabupaten Rembang. Nah, jadi bagaimana supaya kami bisa mengarahkan pengelolaan yang baik untuk mencapai konservasi coastal zone-nya. Oke. Nah, ini best practice yang mau kami terapkan di kawasan studi kami. Yang pertama, TPI-nya modern dan higienis, sehingga tidak ada penumpukan, tidak ada yang menghambat produksi perikanannya. Terus kemudian pengeringan ikan yang komunal, karena di kawasan kami ini pengeringan ikannya memanfaatkan masih di swadaya, di rumah masing-masing, sehingga dia ini mengganggu akses lalu lintas di jalan lingkungannya. Terus ada pusat oleh-oleh olahan ikan. Ini untuk memanfaatkan situs yang ada di dekat di jalan panturanya. Jadi kan dia kalau aksesnya mudah, dia pasti akan lebih mudah lakunya gitu ya. Terus modernisasi industri perikanan, manajemen produksi dan pengembangan ekspor, serta IPAL ini untuk yang di sisi industrinya, supaya outputnya lebih besar, terus pengelolaannya lebih baik, bisa diekspor, serta tidak mengganggu konservasi kawasan coastal zone-nya. Nah, ini titik-titik tempat kami mengimplementasi konsep desain kami. Untuk TPI-nya ada di sebelah sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kami itu punya sebenarnya ada 2 TPI, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang biasa dipakai justru yang kecil. Ya. Terus untuk cold storage, oh iya, cold storage ini fungsinya untuk menyimpan hasil-hasil tangkapan ikan sebelum dia dijual atau dimanfaatkan di dalam industrinya. Nah, kebetulan cold storage di pelabuhan ini belum ada ya. Nah, jadi kami rencananya mau menambahkan si cold storage-nya. Terus pengeringan komunal, di sini itu ada kawasan kosong begitu, tidak dipakai, tidak dimanfaatkan, lahan tidur, nanti mau kami manfaatkan sebagai tempat pengeringan komunal. Terus untuk IPAL-nya, di sebelah sini dekat dengan industri perikanan yang di pesisirnya. Terus
pusat oleh-oleh olahan ikannya ada di sepanjang jalur Pantura ini. Oke, ini untuk kebutuhan ruangannya. Sebagian besar ini untuk perikanannya ya, yang di sebelah utara yang dekat pantai. Ini orientasi tadi sudah saya sampaikan. Terus tapaknya, oh iya, karena dia sebagian besar ada di area pantai, dengan interval kontur yang kami pakai itu 1 meter, kawasan site kami ini relatif datar. Jadi kami putuskan untuk tidak mengintervensi kawasan site-nya. Maksudnya tidak perlu cut and fill gitu ya. Terus analisis tapak, di sini ada analisis aksesnya. Nah, untuk aksesnya sendiri, kami punya ini satu jalan Pantura, ini jalan yang besar. Terus jalan yang di sebelah barat ini menghubungkan antara jalur Pantura dengan kawasan industri perikanan sama di kawasan pelabuhannya ini. Biasanya ini dipakai untuk dockingnya. Setelah itu truk dockingnya itu akan keluar lagi lewat sini, terus kemudian kembali ke jalur Pantura. Nah, karena yang di kawasan sini sebagian besar jalan lingkungan dan rumah-rumah warga, jadi kami putuskan untuk yang di sini itu area privat, nanti tidak diintervensi. Yang diintervensi itu sebagian besar di kawasan yang publiknya aja. Terus analisis kebisingan. Nah, di sini kebisingan ini asalnya sebagian besar dari pelabuhan perikanan sama dermaga kapal karena ada aktivitas docking, terus ada lalu lintas kendaraan besar, ya sebagian besar seperti itu. Terus ada juga di Jalan Pantura itu karena laju dan volume lalu lintasnya yang besar ya. Ya, jadi kami putuskan untuk menaruh tanaman-tanaman peneduh buat meredam si suara bising tersebut. Nah, ini kemudian analisis drainasenya. Analisis drainasenya sendiri terdiri dari satu, ini sungainya, terus kemudian selokan yang ada di sepanjang jalan-jalan besar di wilayah studi kami. Oke. Untuk vegetasinya di sini sebagian besar itu adalah cemara laut, cemara pantai. Nanti rencananya kami mau tambahkan pohon-pohon peneduh yang jenisnya sama di sepanjang jalan-jalan dengan indeks kebisingan yang tinggi tadi. Nah, ini untuk analisis arah matahari dan angin. Lalu lintasannya itu ada di sepanjang sini. Dia ini sudut elevasinya kalau tidak salah 11 derajat. Nah, rencananya arah dari jendela rumah yang kami rancang nanti semuanya akan mengarah ke 11 derajat sebelah utara itu. Supaya masyarakat yang tinggal di kawasan kami itu bisa dapat akses matahari pagi dan terhindar dari panasannya gitu. Ya, walaupun cuaca di Rembang ini emang sebagian besar panas ya, tapi setidaknya bisa diminimalisir dengan cara mengatur orientasinya itu. Nah, ini zoning kawasan kami. Yang di sebelah utaranya ini fokusnya di perikanan, kemudian ini permukiman, ini perdagangan. Nah, ini kriteria terukur, tidak terukur. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengukur KDB, terus ketinggian bangunan, terus jarak antar bangunannya. Kenapa dihitung? Karena kami perlu menghitung berapa besar ruang terbuka yang kami butuhkan di kawasan perancangan kami. Terus habis itu perlu juga diatur supaya hasil rancangan yang lintasan arah matahari dan angin itu tidak terintervensi oleh desain kami.
makanya harus diatur jaraknya. Jadi warga-warga di sini tetap dapat matahari, tetap dapat ventilasi yang cukup melalui pengaturan jarak antar bangunan ini. Terus ketinggian bangunannya ini diatur dia mengikuti total luas lahan sama luas lahan terbangun yang mau kami olah. Nah, dari ketinggian bangunan ini kami dapat maksimal ketinggian bangunannya itu 5 lantai, setara dengan 24 meter. Oke. Ya, ini untuk ornamen-ornamen yang mau kami tambahkan. Ini ada tugu ikan di taman pasif di sebelah tengah sini. Terus kami juga mau meningkatkan fungsi trotoarnya untuk orang-orang yang difabel gitu ya. Nah, terus kami juga mau mempreservasi situs-situs budaya yang ada di kawasan perancangan kami ini. Ngomong-ngomong, situs-situs budayanya itu adalah si Kelenteng Makco. Itu dia letaknya di sebelah sini. Ini tidak kami masukkan karena tidak kami intervensi ya. Nah, ini side plan-nya seperti ini. Yang kuning-kuning ini adalah figure ground dari permukiman yang asli. Jadi kami tidak intervensi, yang kami intervensi adalah yang di warna hijau ini, warna merah, sama di sepanjang pantai. Nah, ini perbandingan intervensinya. Total luas lahan yang kami redesign adalah sebesar 60,5% dari luas kawasan awalnya. Jadi sebesar 20,7 hektar kurang lebih ya. Ini hasil 3D-nya. Untuk bangunan yang untuk situs-situs yang baru kami bangun itu ada cold storage, terus TPI yang kedua kami perbesar, terus rusunawa untuk tempat tinggal pekerjanya, terus ada toko oleh-oleh dan pujasera di sepanjang Jalan Pantura, kemudian ada restoran di dekat tempat pengolahan ikan supaya dia mengurangi biaya produksinya, terus ada juga pasar untuk tempat jual beli ikan secara massal ya. Kalau di TPI ini kan jualnya grosiran gitu. Nah, ini perspektifnya. Nah, oke. Nah, untuk UDGL ini kita skip aja ya, karena kebanyakan tulisan dan konsep-konsep gitu ya. Oke, sekarang kita ke sisi manajemennya. Untuk inputnya, keinginan yang kami mau capai pada awalnya itu adalah sarana prasarana pendukung ini dikembangkan di kawasan kegiatan perikanan di Desa Tasik Agungnya. Terus kami juga perlu penyediaan anggaran, terus perlu kolaborasi sama SDM yang berkualitas. Nah, untuk tujuannya adalah ini kawasan perancangan sebagai kawasan bahari terpadu. Manfaatnya apa? Manfaatnya supaya meningkatkan pengembangan sektor perikanan di Desa Tasik Agung. Nah, di sebelah kanan ini adalah output. Output ini tindakan yang mau kami lakukan untuk mencapai pencapaian kawasan perancangan Desa Tasik Agung ini. Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi, kawasan bahari yang terpadu, kami punya dua skema. Yang pertama, skema BOT, Build, Operate, Transfer, kemudian pola kerjasama publik pemerintah, atau PPP.
Nah, untuk konsep pengelolaan BOT ini sebagian besar didominasi oleh swasta ya. Untuk pemerintahnya, kerjanya sebagian besar adalah memberikan izin, memberikan survei, lalu setelah itu pihak swastanya membangun, mendanai pembangunan, serta melakukan operasional selama masa kontrak tertentu. Nah, kalau di kasus kami ini selama 20 tahun. Setelah itu asetnya akan dimiliki oleh pemerintah yang memberikan izinnya. Nah, ini stakeholder-nya. Nah, beda dengan publik. Publik ini pakai kerjasama dengan masyarakat. Masyarakatnya sebagai pemilik lahan, nanti mereka ini akan bekerja sama dengan pemerintah yang mendanai dan membangun kawasan pengelolaan ini. Nah, ini stakeholder-nya. Ini NPA. NPA ini alur buat mencapai si tujuan akhir pembangunannya. Dari awal, dari izin survei, sampai perizinan IMB-nya, terus sampai ke operasional dan manajemennya. Nah, ini alurnya seperti ini. A itu dari awal ya, dari tahap izinnya. Kemudian untuk bagian yang linear ini berarti dia dimulai di tahun yang bersamaan. Di sini kasusnya bulan ke-12. Kemudian setelah itu operasional dan manajemennya. Mulai pada tahun keempat sampai akhir tahun pengelolaan, yaitu 200 bulan ke-240. Oke, ini kemudian untuk yang publiknya, tadi itu kan yang BOT, ini yang sebagian besar didominasi oleh swasta. Ini untuk yang publik, kami mulai beroperasi pada bulan ke-96. Kenapa lama? Karena site yang kami bangun itu lumayan besar ya, namanya Rusunawa. Nah, si Rusunawa ini, dia ini cuma dibangun oleh pemerintah saja, tidak seperti yang BOT tadi. Stakeholder-nya lebih banyak dan pembagian tugasnya lebih luas gitu ya. Nah, ini untuk analisis kelayakan finansial dan ekonominya. Untuk finansial ini, dia ini berarti keuntungan yang diperoleh secara mikro, secara ekonomi mikro ya. Kalau ekonomi ini berarti keuntungan yang diperoleh secara ekonomi makro. Artinya apa? Kalau si finansial ini, si pengelolanya akan dapat keuntungan langsung. Kalau ekonomi, si pemiliknya tidak dapat keuntungan langsung, tapi masyarakat luas itu akan lebih diuntungkan. Contohnya bagaimana ya? Contohnya misalnya kita ini pedagang di pasar gitu ya. Kita jual barang, terus dapat uang, uangnya ini akan dikurangi oleh omset, omsetnya ini keuntungan kita. Nah, keuntungan ini sifatnya keuntungan finansial. Beda halnya dengan keuntungan ekonomi. Kalau keuntungan ekonomi itu, misalnya kita buat jalan tol, terus kemudian PDB nasional itu meningkat drastis setelah ada jalan tolnya ini. Nah, itu berarti yang diuntungkan kan masyarakat luas. Nah, itu yang disebut dengan keuntungan ekonomi. Nah, di sini skema BOT yang dikelola oleh swasta, kedua-duanya secara finansial dan ekonomi ini layak. Nah, sedangkan untuk yang publik, secara finansial itu tidak layak, berarti pengelolanya tidak dapat keuntungan gitu ya, tidak dapat keuntungan yang memuaskan, sedangkan secara ekonomi masyarakat di kawasan perancangan ini diuntungkan atau secara ekonomi ini layak gitu. Nah, apa ya?
hasil analisis kelayakan yang secara finansial tidak layak dan secara ekonomi layak ini biasanya ada di proyek-proyek pemerintah ya, karena pemerintah itu kan tujuannya melayani. Jadi mereka tidak terlalu memprioritaskan keuangan, tapi hasilnya jadi apa ya? Jadi kurang efisien gitu. Karena tidak fokus menghasilkan keuntungan, ya mereka jadinya akan buat anggaran sebesar-besarnya gitu ya. Jadi secara finansial proyeknya tidak layak, tapi secara ekonomi layak, ya udah tetap dijalankan gitu. Ya, kurang lebih paparannya seperti itu. Nah, kalau dari sini, saya mungkin mau mulai sesi diskusinya gitu ya. Kalau dari teman-teman ini, kemarin itu yang baru studio ya, yang baru studio itu angkatan berapa ya? Bantu ngejawab ya, Kang. Oh iya. Untuk yang baru kemarin yang udah studio itu dari angkatan 18. Oh, 2018. Itunya Ya. wilayah studinya di? Kebetulan karena online, jadi beda-beda, Kang. Oh, oke. Gimana itu skema pemilihannya? Kalau untuk skema pemilihan tuh dari asdos pembimbingnya ataupun dari kitanya. Jadi menyesuaikan dengan data yang ada gitu, Kang. Oh, oke. Jadi nggak di satu kota gitu. Cuman kalau angkatan yang kemarin kan emang satu kota tuh. Kalau pas angkatan kita tuh karena online dan karena nggak bisa langsung survei ke lokasinya, jadi kayak apa ya, kayak bebas aja gitu milih si tempat lokasinya teh. Oh, oke. Kalau Mbak Yunita ini di mana wilayah studinya? Kalau saya wilayahnya kebetulan di Kota Bandungnya. Oh, oke. Itu buat apa ya, Mbak? Kalau saya kebagiannya itu bikin RDTR, bukan ke RTB. RDTR. Ya, bukan ke RTBL. Barangkali di sini juga teman-teman ada yang kebagian studionya, yang kebagian RDTR juga ada sih, Kang. Oh, gitu. Iya. Terus misalnya, masyarakatnya di situ kerjanya sebagian besar apa ya, Mbak? Kalau kebetulan kalau di lokasi saya itu kan nggak semuanya nggak semuanya Kota Bandung ya, Kang. Cuman dipilih aja gitu. Kami pilihnya tuh SWK Gede Bage. Kebetulan di situ tuh lebih ke mata pencariannya tuh sebagai apa tuh namanya teh, kayak wira swasta deh, pekerjaan kayak gitu, iya. sama PNS. Oh, oke. Kalau dari desainnya ini, masalah yang mau diselesaikan itu apa, Mbak? Kalau di SWK Gede Bage itu kebetulan karena penduduknya sih, Kang. Kan diproyeksiin ya gitu untuk 40 tahun ke depan. Nah, setelah dihitung 40 tahun ke depan itu, proyeksi penduduk di SWK Gede Bage itu kayak udah nggak ketampung gitu, Kang. Jadi Iya. Jadi kita kelompok saya itu ngasih apa ya, ngasih solusi lah gitu untuk agar apa ya, agar si masyarakat tuh ketampung di situ. Karena ada beberapa wilayah yang sebenarnya masih bisa nampung masyarakat tersebut, cuman istilahnya kayak pindah apa ya, pindah desa lah gitu istilahnya. Oh, oke. Itu penggunaan lahan existing di lahan kosong itu apa? Penggunaan lahan di kosong ya. Kalau kemarin tuh yang Sumarekon kalau nggak salah ya. Yang Sumarekon itu masih lahan kosong sih, yang di Gede Bage. Oh iya. Yang kalau proyeksi yang padat itu di Kecamatan Rancasari. Kebetulan SWK Gede Bage itu
kebetulan SOK Gede Bage itu kebagiannya jadi 2 kecamatan gitu, Kang. Oh iya, apa ada masalah misalnya kayak sengketa lahan gitu? Nggak ada sih, Kang, kalau Oh enggak sengketa ya. lahan. Iya. Aha. Paling kalau saya tuh lebih ke RDTR ya, Kang. Kalau misalnya kebetulan ada di sini kan ada kelompok RTBL nih. Aha. Biar bisa nyambung gitu sama tema yang sekarang tuh. Kalau di sini ya, penting ya buat kalian. Oh iya, Ada Nafila tuh, yang kebetulan kemarin itu ngambil RTBL. TBL, oh iya. Ya, terus ada siapa lagi? Nafila doang sih. Oh Bisa iya, nggak Nafila? Buat kayak dijelasin gitu. oh iya, Di boleh Garut Mbak Selatan sharing-sharing gitu. kebetulan. Ya, kebetulan dia ngambil lokasi di Garut, Kang. Oh iya, Ya, iya siap. tapi bukan di Garut aku, di Karawang. Oh, di Karawang ya, iya. Karawang. Oh iya, Ya, maaf. Jadi, kalau buat di RTBL ini, untuk ke skema pembiayaannya itu belum, belum Mas. Jadi, kemarin itu Studio 1 tuh baru sampai konsep pembangunannya aja ke depannya mau kayak gimana sih lokasi studio kita gitu. oh iya, berarti nggak pakai desain-desain gitu ya? Iya, presiden baru sampai situ. Konsepnya kayak Oh gimana. Nah, iya. nanti di Studio 2 itu baru ini tentang investasi sama skema pembiayaannya buat pembangunan konsepnya itu gimana. Oh oke, ya berarti belajar baru ya di sini. Uh, jadi kalau di Garut itu bagaimana Mbak Nafila gambaran masyarakatnya, fisik alamnya? Bukan di Garut, Oh tadi iya, di di Karawang. Iya, kalau di Karawang itu kebetulan kita tuh ambil wilayahnya itu yang di Rengas Dengklok. Nah, jadi di Rengas Dengklok itu kan awalnya kenapa dipilih karena dia itu memiliki potensi berupa peninggalan sejarah ya, sejarah Indonesia kan kayak ada Rumah Soekarno, terus ada Tugu Proklamasi, terus ada monumen kebulatan tekad yang kayak gitu. Nah, cuma lingkungan sekitarnya itu belum terawat dengan rapi gitu. Di kondisi existingnya tuh masih banyak lahan-lahan kosong, terus masyarakatnya juga masih kurang menyadari tentang kepedulian lingkungannya gitu, masih buang sampah juga sembarangan karena banyak banget sampah yang berceceran, terus di alun-alunnya di Rengas Dengkloknya itu kurang terawat. Jadi udah bagus awalnya, nah cuma karena mungkin kepedulian masyarakatnya juga kurang, jadi kumuh gitu, kayak gersang, terus banyak coretan-coretan gitu, terus kondisi drainase juga kurang memadai sih kalau di Karawang sendiri. Oh, apa ada kendala fisik ya misalnya bencana gitu? Bencana itu kebetulan cuma banjir sih, karena di Rengas Dengklok itu posisinya juga berdekatan sama Sungai Citarum, jadi suka kena banjir. Oh iya iya. Oke, kita ke ini lagi ya, ke teknis lagi ya. Teman-teman kalau studio itu biasanya pakai software apa gitu? Bantu jawab lagi ya, Kang. Oh iya iya. Kalau kan kita ada dibagi-bagi ya, Kang. Ada RT RW, RDTR, RTBL, sama transportasi. Sebenarnya tergantung dari apa yang kita bukan kita pilih apa ya, yang kita pakai sih. Kan kalau RT RW sama RDTR mungkin lebih ke ARJIS-nya ARJIS-nya ya, Kang. Kalau RTBL mungkin ya SketchUp-nya. Terus kalau transportasi kayaknya kayak langsung ke ininya sih, Kang. Ke jalanannya, survei langsung gitu. Teman-teman berarti pakainya ArcGIS ya? Iya. Oh iya. Kalau saya pakai QGIS biasanya. Karena dia itu open source, terus dia lebih ringan, pluginnya juga banyak yang gratis gitu.
Oke, kalau tentang SketchUp tadi, teman-teman apa masih ada pertanyaan? Mau ngingetin, mohon maaf ya, buat teman-teman itu di room chat ada buat isi absen, jangan lupa diisi ya. Oh iya, kalau misalnya belum ada, ininya teman-teman boleh tanya yang lain gitu, misalnya software QGIS gitu juga boleh, mumpung masih ada waktunya. Karena untuk yang SketchUp, bahan saya kebetulan sudah disampaikan semua tadi. Gimana teman-teman? Gimana nih teman-teman, pada pertanyaan lagi? Oh iya, kalau misalnya sudah nggak ada, ininya saya kembalikan ke Mbak Yunita lagi ya. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk sesi yang kedua ditutup ya, Kang? Ya. Oke. Semoga, terima kasih sebelumnya ya, Kang, untuk pengalaman sama berbincang-bincang tentang SketchUp-nya. Semoga materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, Kang. Amin, amin. Amin. Ya, sebelum saya tutup acara kali ini, saya persilahkan seluruh hadirin untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, karena akan dilakukan sesi dokumentasi seperti kemarin. Oke, sok pada aktif kameranya. Oke. Ya. Untuk aba-abanya dari saya ya. Sebentar. Oke. Oh, tunggu di sana, sebentar. Udah ya panitia, siap. 1, 2, 3. Udah, tahu sekali lagi gimana panitia? Sekali lagi gaya bebas katanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih ya sekali lagi untuk teman-teman. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kang Reinhard yang telah menyampaikan materi terkait software SketchUp-nya. Dan tentunya terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini dari sesi pertama sampai sesi terakhir ya tentunya. Sebelumnya mungkin kepada Kang Reinhard, ini ada dari HMPL akan memberikan sedikit kenang-kenangan secara simbolis ya. Bentar. Oh iya, terima kasih. Secara simbolis ya, yang akan nantinya akan dikirimkan kepada Kang Reinhard. Mungkin ini dari panitia, Kang. Oh iya, terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih banyak juga partisipasinya. Kalau misalnya butuh kontak saya, nanti bisa minta ke Mbak Nada atau Mas Revan. Ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Oke, Kang. Ya, Kang. Terima kasih, Kang. Oh iya, untuk teman-teman nih, barangkali ada yang malu atau bertanya terus dari tahap-tahapan yang sudah diberikan oleh Kang Reinhard ini dirasa kurang paham atau kalian lupa tahapannya apa aja, kalian bisa tonton ulang pelatihan software ini di channel YouTube HMPL ITENAS ya. Di channel tersebut tuh sudah ada rekaman kegiatan pelatihan software yang sudah diselenggarakan sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai sekarang nih, yang software SketchUp ini.
Kemudian saya hanya ingin mengingatkan kembali, minggu depan dari panitia pelatihan software ini akan mengadakan pelatihan terakhir, yaitu pelatihan software Photoshop. Sama seperti pelatihan sebelumnya, akan diadakan selama 2 hari. Untuk jamnya mungkin akan di-share lagi oleh panitia untuk lebih jelasnya ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih ya. Akhir kata dari saya Yunita Indra, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya ataupun ada kesalahan dalam pengucapan kata. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya.